Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat bombastis, pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, pertarungan yang sangat-sangat menegangkan, di mana pecatur cantik asal Indonesia yaitu Kak Irene Sukandar berhadapan dengan pecatur kuat asal Amerika yaitu siapa lagi kalau bukan Hikaru Nakamura. Bayangkan pecatur Indonesia berhadapan dengan pecatur nomor 2 terhebat atau nomor 2 terbaik sepanjang masa yaitu Hikaru Nakamura. Wow, luar biasa, gila. Pertandingan kali ini berlangsung pada turnamen Narodisky Memorial Rapid and Bliss, dan ini pertarungan secara offline guys. Wow, gila, luar biasa. Ini pertarungan yang sangat menyenangkan. Nah, pada pertandingan kali ini Irene Sukandar berhasil bikin pertahanan pecatur nomor 2 di dunia babak belur guys. Wow, gila. Kemudian pada pertandingan kali ini salah satu dari kedua pemain ini antara Hikaru dan Irene Sukandar menemukan langkah yang sangat-sangat brilian sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang menemukan langkah brilian tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertandingannya. Siapa yang akan menangkan pertandingan? Langsung saja kita gaskan. Oke mas bro, pada pertandingan kali ini Hikaru Nakamura atau pecatur kuat asal Amerika megang buah putih, sementara Kak Iren megang buah hitam. Hikaru memulai pembukaan yang sangat luar biasa yaitu E4 dimainkan, kemudian Iren memainkan E5, Hikaru kuda F3 dimainkan, Iren menjawab dengan kuda C6, Hikaru kuda C3 dimainkan, Iren kuda F6, Hikaru G3, Iren gajah C5 dimainkan. Yap, kalau kita perhatikan pembukaan ini sangat familiar sekali ya, yaitu 4 Knight game atau pembukaan 4 kuda. Wow, luar biasa. Kemudian Hikaru memainkan gajah G2 ya, atau gajah Fianchetto. Ini ciri khas daripada Hikaru ya. Kemudian Iren memainkan D6, Hikaru D3, Kak Iren A6 dimainkan, Hikaru H3, kemudian Iren mengamankan raja, rokade, Hikaru mengikuti dengan rokade. Iren profil eksis ya, langsung memainkan pion H6, Hikaru memainkan kuda H4. Idenya apa? Idenya untuk memainkan kuda ke F5 ya, untuk mencari posisi yang bagus gitu ya. Ini outpost yang sangat bagus ya, yaitu petak F5. Kemudian Kak Iren memainkan gajah E6, Hikaru ya, kuda D5 dimainkan. Iren tidak mau ambil resiko, langsung saja sikat karena kudanya cukup bagus ya, berada di posisi yang sangat luar biasa yaitu kuda D5, outpost yang sangat mengganggu sekali ya. Kemudian Kak Iren memainkan gajah kali D5, Hikaru E kali D5 dimainkan. Kemudian Kak Iren memainkan kuda E7, Hikaru C4 dimainkan, Iren menteri D7 dimainkan. Hikaru mengamankan raja ya, karena ada semacam pinning ya, pinning dari gajah Kak Iren yang ada di C5 ya. Kemudian Iren memainkan kuda F5 ya, langsung disikat ya, karena itu sangat mengganggu sekali ya. Hikaru kuda kali F5 dimainkan, Iren memainkan menteri kali F5. Kemudian pada langkah selanjutnya Hikaru memainkan F4 ya, mencoba melakukan serangan dari sayap raja. Kemudian Kak Iren mengantisipasi dengan memainkan benteng
A E8. Hikaru mengusir menteri dengan G4. Iren menteri D7 dimainkan. Hikaru langsung sikat, F kali E5 dimainkan. Iren sikat kembali, D kali E5, makan. Nah, pada langkah selanjutnya, Hikaru melakukan langkah yang sangat-sangat spektakuler. Melakukan langkah yang sangat-sangat brilian sekali. Kalau Anda di posisi Hikaru, apa langkah brilian di posisi seperti ini? Kalau Anda bisa menemukan ini, Anda sangat jenius dalam bermain catur. Anda sangat-sangat jago dalam bermain catur. Pause video ini, temukan langkah terbaik Hikaru Nakamura. Oke Mas Bro, tebakan Anda sangat benar sekali, yaitu benteng kali F6 dimainkan. Boom! Ini langkah yang sangat-sangat brilian sekali. Siapa yang menemukan langkah benteng kali F6? Anda sangat-sangat luar biasa. Tulis di kolom komentar ya, siapa yang menemukan langkah benteng kali F6. Wow, ini langkah yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Idenya apa? Idenya kalau misalnya Iren, ya makan ya G kali F6 ya harus dimakan dong ya. Kalau enggak rugi dong ya kan. Di sini evaluation bar-nya masih imbang ya. Kemudian ya sesuai rencana Hikaru ya memainkan gajah kali H6. Apa ide daripada benteng kali F6? Idenya itu untuk memporak-poranda pertahanan Iren. Ya, membuka serangan dari sayap raja. Wow. Kalau Menteri Hikaru di sini ikut bermain, oh ini sangat luar biasa sekali. Tapi ya sayangnya Menteri Hikaru masih jauh di belakang sono. Kemudian pada langkah selanjutnya, Iren ya lagi-lagi mengetahui tujuan ataupun langkah daripada Hikaru. Ya, yaitu Hikaru tadinya melakukan serangan ya dengan bantuan gajah terangnya. Tapi ya Iren tahu gitu ya, luar biasa. Ya, ancam balas ancam. Wah, luar biasa. Dikasih pengorbanan. Ini pertandingan resmi ya guys ya, bukan pertandingan tidak resmi. Ini bukan pertandingan persahabatan atau simultan, bukan. Ini pertandingan resmi guys. Wow, luar biasa. Ya, kemudian pada langkah selanjutnya, Hikaru memainkan gajah kali F8. Ya, gajah kali F8 dimainkan. Kemudian Iren raja F8 dimainkan. Hikaru ya sikat D kali E4 dimainkan. Kemudian Iren menteri D6 skak. Raja H1 dimainkan Hikaru. Iren menteri E5 dimainkan. Hikaru menteri E2. Iren gajah D6 dimainkan. Idenya apa? Idenya untuk melakukan skakmat. Hikaru mengantisipasi dengan gajah F3. Kemudian Iren raja dimainkan ke E7 untuk mengamankan posisi raja di sini. Hikaru raja G1 dimainkan. Iren gajah C5 skak. Hikaru raja F1 dimainkan. Iren memainkan menteri D4 mengancam skakmat. Kemudian Hikaru memainkan raja G2. Iren memainkan menteri E5. Kemudian Hikaru benteng H1. Iren B5.
Hikaru langsung sikat C kali B5 dimainkan. Iren nggak langsung makan ya, nggak langsung makan. Kemudian ya Iren langsung memainkan benteng B8. Hikaru A4 dimainkan untuk menopang. Kemudian ya makan A kali B5 oleh Iren, A5 oleh Hikaru. Karena kalau dimakan nggak ada untungnya kan. Ya lebih baik ini, lebih baik didorong ya. Ya luar biasa. Kemudian Iren memainkan benteng A8. Kemudian Hikaru benteng A1. Iren gajah D6 dimainkan untuk mengancam skak. Kemudian Hikaru mengamankan raja ke F1. Iren gajah C5. Kemudian Hikaru memainkan benteng C1. Iren menteri D4 dimainkan. Hikaru raja G2. Iren ya langsung sikat pion, yaitu benteng kali A5 dimainkan. Hikaru memainkan langkah yang kurang tepat, yaitu H4. Ini langkah yang kurang tepat. Ini langkah kesalahannya. Kemudian ya, kesalahan dibalas dengan kesalahan. Ini juga kesalahan. Ada perubahan evolution bar ya. Iren memainkan benteng A2. Kemudian Hikaru benteng C2. Iren memainkan benteng A1. Hikaru raja H3 dimainkan. Iren benteng G1. Ya, di sini Hikaru langsung ini ya. Mungkin Hikaru berpikir gajah daripada Iren ini merepotkan gitu ya. Ya udah ditukar aja deh karena itu kuat banget ya gajah daripada Iren. Sementara gajah daripada Hikaru ya, gajah ini kan nggak bisa gerak ya. Ya jadi tujuan pion tadi itu, pion dari E4 yang didorong Kak Iren itu ya tujuannya untuk mematikan langkah gajah ini guys ya. Gajah itu ya nggak fungsi gitu ya. Ya sama aja kayak pion gitu ya. Ini gajahnya itu luar biasa, makanya disikat oleh Hikaru, yaitu benteng kali C5. Kemudian disikat kembali, ya menteri kali C5 dimainkan, Hikaru E5 dimainkan. Kemudian KR memainkan menteri D4, ya disikat oleh Hikaru, ya E kali F6 skak. Iren memainkan raja kali F6. Wow, luar biasa. Kemudian Hikaru gajah E4 dimainkan, Iren raja G7. Ya, di sini ada perubahan evolution bar ya. Evolution bar mengatakan bahwa Kak Iren ini sudah unggul total di sini. Ya, sudah menghitam, guys. Chance kemenangan Iren di sini besar sekali. Ya, karena ini catur cepat, jadi mungkin ada slip kalkulasi ya. Kemudian Hikaru menteri F3, Kak Iren menteri D2, Hikaru G5 dimainkan, Iren benteng E1, ya kembali ya, kembali normal ya evolution barnya. Ini langkah kesalahan ya. Ya, oke, kita kembali. Kemudian Hikaru langsung memainkan menteri F6 skak. Iren raja F8. Kemudian Hikaru menteri D8 skak. Iren kembali raja G7. Hikaru menteri F6 skak. Ya bolak-balik ya. Kemudian Iren F8. Iren udah pasrah remis di sini ya. Udah pasrah dong ya. Namun Hikaru memaksa dengan, ya kalau sekali lagi pasti remis lah. Hikaru memaksa dengan G6. Ini langkah yang terlalu memaksa. Wow, 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 wow. Luar biasa. Ini langkah yang sangat blunder. Blunder sekali. Apa langkah terbaik daripada Kak Iren di sini? Ini evolusi barnya sudah sangat menghitam sekali ya. Sudah sangat 90% gitu ya. 95% ya. Cuma 5% lagi ya chance kemenangan Hikaru. Ya, chance kemenangan daripada
Kairen 95%. Pause video ini, temukan langkah terbaik Kairen. Kalau Anda bisa menemukan ini, Anda sangat jenius, sangat luar biasa dalam bermain catur. Pause video ini, temukan langkah terbaik Iren. Yap, benar saja. Langkah terbaiknya adalah, ya, siapa yang menemukan Menteri E3 skak. Boom! Ini langkah yang sangat spektakuler. Wow, gila. Siapa yang menemukan Menteri E3 skak? Tulis di kolom komentar ya. Kemudian Hikaru menutup dengan, ya, ini juga langkah terbaik ya. Gajah F3 dimainkan. Kemudian Iren mau mainkan benteng H1 skak. Hikaru Raja G4 dimainkan. Kemudian Iren kembali skak. Benteng ke-1 skak. Hikaru kembali, ya. Kembali ke asal gitu ya. Kemudian, ya, berlangkah selanjutnya, Iren memainkan benteng H1 skak dan mereka draw, guys. Wow, luar biasa. Ya, bayangkan ya, pecatur nomor 2 sekarang di dunia yaitu Hikaru bisa draw ya. Ya, bayangkan ya. Ya, untuk bertahan 17 langkah juga udah hebat gitu, apalagi draw ya. Ini kita apresiasi dong ya. Kita apresiasi atlet pecatur Indonesia. Wow, luar biasa. Gila. Ya, gila banget ya. Kalau Anda di posisi seperti ini gimana? Langkah terbaik daripada Iren di sini. Ya, kalau menurut keyakinan saya, ya, Iren bisa menang, tapi ya harus menukar menteri ya. Harus ditukar gitu, atau simplifikasi gitu ya, atau mempersimpel gitu ya. Ya kan? Ya kalau misalnya seperti ini ya, bisa dengan seperti ini ya. Ya, makan pion bolehlah gitu ya. Skak. Ya, raja minggir. Kemudian ya. Ini boleh. Nah, Stockfish mengatakan seperti ini. Ya lumayan ya. Tapi tetap itu Iren bisa menang. Ya. Cuman waktunya kan udah mepet ya. Udah mepet banget coy. Ya kan? Ini udah menang lah, ya kan? Nggak mungkin lah. Ini susah ini. Mau gimana lagi coba, ya kan? Pion dapet, ya. Kemudian ada teknik Lucena membatasi raja. Serba susah pokoknya mah, ya kan? Kemudian ya seperti ini misalnya. Boleh ya. Oke. Spine, oke. Oke. Bisa sarjana ini pionnya. Sarjana muda. Ya kan? Ya, pionnya naik dong ya. Dorong pion, sikat langsung. Ini kocar kacir dong. Ya kan? Masuk. Makan. Selamat. Aduh, kacau pokoknya. Raja yang dibatasin. Licik juga ini Stockfish ya.
Ya udah kita bikin gini aja deh. Skak. Mati dong, ya. Ya tapi ya kita harus mengapresiasi dong ya. Kak Iren bisa menahan draw. Wah, luar biasa. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya pecatur musiman. Salam pecinta catur.